Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para alim ulama, habaib, masyayikh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Nur Rahim, yang terhormat wali kota atau yang mewakili, yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, yang terhormat Rois Syuriah Kiai Haji Hanif Ismail LC, yang terhormat Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Dr. Andes Anasom M. Hum, yang terhormat Muspika Kecamatan Pedurungan, yang terhormat pengurus takmir Masjid Al-Maimunah, yang terhormat hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelantikan pengurus LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kota Semarang masa hikmat 2021-2026. Salawat serta salam senantiasa tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan rangkaian acara, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Selanjutnya sambutan dari Wali Kota Semarang, kemudian prakata panitia, pelantikan pengurus LDNU Kota Semarang, berikutnya sambutan PCNU Kota Semarang, sambutan Ketua LDNU Kota Semarang. Setelah itu tausiah dan doa diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini agar berjalan dengan lancar hingga akhir acara dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah pada malam hari ini acara dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustazah Imrona kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan Al-Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ustadz Adib Nawawi SHI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram syahidun la ilaha illa wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib
يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكرهم بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا وسيعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا إجانا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah semangat nasionalisme dan kekuatan kita kebersamaan di acara pelantikan pengurus LDNU pada malam hari ini, kami mohon untuk bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah Waton yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Zainun Al-Kamil yang selaku Wakasat Kor Cabanser Kota Semarang. Kami persilahkan.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan Wali Kota Semarang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Widiono MPH selaku Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sugeng dalu, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Yai Hanif Ismail, Pak Kiai Yanasom, Ketua PCNU Kota Semarang, Ketua LDNU yang nanti akan dilantik, yang kami hormati para yai, alim ulama, ibu dan bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengutus Musa dan Harun, karena kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim bersama-sama dalam rangka menyaksikan nanti pelantikan Lembaga Dakwah NU Cabang Kota Semarang oleh Ketua Pengurus Cabang Kota Semarang. Pak Yai, hadirin sekalian, yang pertama saya ingin memohonkan maaf Bapak Wali Kota, sedianya beliau yang akan hadir sendiri, tapi karena sesuatu hal jadwal yang luar biasa, beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini. Semoga tidak mengurangi arti acara ini. Pelantikan yaitu acara yang sangat penting, pelantikan Lembaga Dakwah NU. Ibu dan Bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingat kepentingan Lembaga Dakwah NU ini adalah kejadian tahun 5-10 tahun terakhir, di saat Indonesia waktu itu ada terjadi bom ini semua bingung, mohon maaf, orang mengira itu bekas yang dulu berkuasa di zaman Orde Baru, tidak puas, ternyata apa? Ternyata ada suatu kelompok radikal yang, mohon maaf Pak Yai, saya dalam matur sewaktu saya sekolah di Australia tahun 2000 itu ternyata sudah sampai di situ, kegiatan-kegiatan radikal itu sudah dimulai, mulai mahasiswa, SMP, bahkan PAUD. Bagaimana mungkin seorang anak kita, putri PAUD SD sudah bisa begini? Astagfirullah, alhamdulillah bidzalik. Nah, pada saat itu 10 sampai 5 tahun terakhir itu nun sewu nyun pangapunten, kaum nasionalis tuh tiarap semua, diam semua. Siapa yang waktu itu bilang mau menangkal radikalisme? NU. Tepuk tangan untuk NU, penjaga NKRI. Nah, ini relevan, ingin matur sedikit. Jadi visi misi wali kota sekarang, Bapak Wali Kota dan Ibu Ita, itu adalah mewujudkan Semarang semakin sehat dalam bingkai NKRI dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada kata-kata NKRI. Mengapa ini dicantumkan? Karena beliau memandang pentingnya Indonesia yang selama ini sudah damai tentram ternyata muncul. Pertama awalnya menurut saya punya pangapunten panjenengan juga pirsa, ini menjadi PR tadi, harapan pemerintah kota dalam in this kind of the context dalam hal ini adalah menjaga NKRI. Menjaganya pripun? Nun sewu, hati-hati kalau ada yai ustadz yang pertama sedikit-sedikit bid'ah. Dulu Rasulullah nggak mengajarkan ini, dulu nggak Rasul, dan seterusnya. Itu satu. Kemudian kita lihat di TV kemarin, seorang anak di Garut bingung
orang tua anak di Garut bingung karena anaknya mengatakan pemerintah itu togut. Nah, kalau sudah bid'ah kemudian togut tidak mau menghormat bendera, sudah itu bibit-bibit intoleransi. Inilah yang pemerintah kota harapkan, selain menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran-ajaran yang baik, juga titip pesan yaitu NKRI. Jangan sampai Semarang yang sejuk ini ternyata ada, saya percaya NU itu sudah jaringannya sampai ke RT RW, sehingga pasti akan tahu kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang bertingkah pola aneh tadi, agak bid'ah, sedikit-sedikit togut, Rasulullah nggak mengajarkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya matur. Yang jelas pemerintah kota mengapresiasi karena pemerintah kota tidak bisa bertindak sendirian. Dalam hal inilah lembaga dakwah NU menjadi sangat penting bagi kota Semarang. Itu yang dapat saya matur. Silahkan nanti melakukan acara dengan baik. Dalam juga mohon diri duluan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, zat yang jiwa kita ada dalam genggamannya, meridhoi acara ini dan mencatat sebagai ibadah yang tinggi nilainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu prakata panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rubai SPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, habaib, masyayikh, wabil khusus Ustadz Nur Rahim Al-Abrori, yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, yang terhormat Rais Suriah Kiai Haji Hanif Ismail LC, yang terhormat Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Dr. Andes Anasom M.Hum, yang terhormat Wali Kota Semarang atau yang mewakili, yang terhormat Musbida Kecamatan Pedurungan, sipil TNI maupun Polri, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Maimunah Ustadz Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh beserta segenap pengurusnya, serta yang terhormat seluruh tamu undangan dan hadirin hadirat sekalian. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengadakan dua acara sekaligus, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dan sekaligus pelantikan pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam sambutan ini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, support baik moral maupun material, sehingga acara pada malam hari ini dapat terselenggara dengan baik.
Kemudian yang terakhir, kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menginjak acara selanjutnya yaitu pelantikan pengurus LDNU Kota Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anasom M.Hum. Terlebih dulu akan dibacakan surat keputusan pelantikan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Anang Purnomo. Kepadanya disilahkan. Surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang nomor 0,17-TC11/SK/10/2021 tentang pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang masa khidmah 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama tersebut diktum pertama adalah 1. Melaksanakan program pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang dalam bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat melakukan koordinasi dengan lembaga lain, badan otonom dan instansi terkait. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dan bermanfaat dalam bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga, dalam melaksanakan tugas tersebut diktum kedua, pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik dan tertulis kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa khidmah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Safar 1443 Hijriah, 1 Oktober 2021 Masehi. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Kiai Haji Hanif Ismail LC Rois ditandatangani. Kiai Haji Dr. Muhammad In'amuz Zahidin MAG Katib ditandatangani. Dr. Andes Haji Anasom M.Hum Ketua ditandatangani. Saiful Bahri SOSI Sekretaris ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang nomor 17-PC/PC-11/10/2021. Susunan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang masa khidmah 2021-2026. Penanggung jawab Kiai Haji Hanif Ismail LC Dr. Andes Haji Anasom M.Hum. Pembina Habib Umar Al-Atos Haji Muhammad In'amuz Zahidin MAG, Kiai Abdullah Rikza SH, Anang Purnomo, Asrofi Ayis SAG MAG, Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Kiai Haji Abdurrahim
Al-Muhsin, Kiai Haji Samsudin Salim SAG MAG, Kiai Haji Puryanto SAG. Berikut pengurus pimpinan cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang yang saya sebut untuk berkenan maju ke depan. Sebelum saya bacakan formasi barisan, nanti di bawah panggung adalah ketua didampingi sekretaris, sebelah kanannya para wakil ketua, sebelah kirinya para wakil sekretaris, sedangkan pengurus lainnya menyesuaikan di atas panggung. Ketua Khairul Amin SAG Al-Hafid. Wakil Ketua Haji Muhammad Ali Maksum SE. Wakil Ketua Heri Widodo SAG. Wakil Ketua Burhan Ali Setiawan SHI MH. Sekretaris Muhammad Ali Ma'ruf SHI MSI. Wakil Sekretaris Solihul Hadi SPDI MPD. Wakil Sekretaris Hanif Kurniawan SPD. Bendahara Heru Wibowo SSOS IMM. Wakil Bendahara Miftahul Amirin SPD. Wakil Bendahara Busro Al Jafari SE. Bidang-bidang Tablek dan Pengembangan Masyarakat Agus Winarno SAG, Masruh SPDI, Muhammad Arifin Al-Hafid, Siti Fadilah. Pendidikan dan Kaderisasi Ahmad Adib Nawawi SHI, Haji Ahmad Sulbi Al-Hafid, Farida Indah Rahmawati SPD, Muhammad Maskuri. Penelitian dan Pengembangan Dakwah Muslimin Anis SHI, Muhammad Thohir SPDI MSI, Sugeng Darmono SPDI, Fajar Tri Utami Eskom. Teknologi, Media Sosial dan Pengembangan Jaringan Dakwah Irham Latif Eskom, Ahmad Arwani, Eva Risti Winata SSOSI, Iwan Heriadi. Humas Sofian Nur Khairuddin SPDI MPD Al-Hafid, Maftuhin SPDI MPD, Hajah Syafi'atun SAG MPDI, Nur Akhirah SSOSI. Publikasi dan Produksi Dakwah Haji Rubai Mubarak SPDI, Ragil Santoso SHI, Andika Zulianto SE, Yumrotus Sa'adah SSOSI. Informasi dan Komunikasi Haji Arif SPDI, Ibtu Gunawan Wibisono, Serka Kholik, Ade Tri Surprisa Eskom. Pemberdayaan Masyarakat Ahmad Fakih MSI, Sunardi SE, Mustaqim Al-Hafid, Indrawati SHI. Bidang Penyiaran Nur Hidayatullah SHI MH, Muhammad Altof SPDI, Fadil Muhammad Zulfikar AMD, Sri Wahyu Ningsih. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Mubasir SSOSI, Slamet Riyadi STHI, Nur Hamidah SAG, Agus Rianto. Tim JRA Abdul Mufid Eskom, Haji Abdurrahim SPDI, Budi Arindo, Hajah Sri Syarifah SHI, Hajah Nur Ayati AMD, Nur Aziyah SPD, Tati Setiawati. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Kiai Haji Hanif Ismail LC Rois ditandatangani. Kiai Haji Dr. Muhammad In'amul Zaidin MAG Katib ditandatangani. Dr. Andes Haji Anasom Enhum Ketua ditandatangani. Saiful Bahri SSOSI Sekretaris ditandatangani. Sebelum dilantik, para peserta yang dilantik harap memakai masker semuanya karena diliput di media elektronik agar bisa ditayangkan Kompas TV dan lain sebagainya. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Anasom MUM dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para kiai, wabil khusus Rais Suriah, dan juga Pak Asisten, Pak Dr. Widoyono. Mohon izin untuk melaksanakan pelantikan para mubaligh, para dai di LDNO Kota Semarang. Niki pengurusnya wis menakai. Niku nek ngamplopi siji 500.000 pun pinten niku Pak Wido niku. Masya Allah, niki ajeng dakwah sedaya di Kota Semarang. Tidak hanya Kota Semarang, mengguncang Jawa Tengah. Dari naskah pelantikan ini ada nanti yang harus ditirukan, ada yang dibaca oleh pembaiat nanti sesuai dengan instruksi ya. Saya sebelumnya akan bertanya kepada para kiai, para mubaligh, apakah para kiai, mubaligh dan ibu nyai yang cukup banyak juga siap untuk menjadi pimpinan cabang LDNO Kota Semarang? Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akan mengadakan pelantikan dan baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 9 bulan Oktober yang bertepatan dengan tanggal 2 bulan Rabiul Awal, kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang akan melantik saudara-saudara menjadi pengurus pimpinan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama cabang Kota Semarang, masa khidmah 2021-2026. Akan saya mulai. Yang pertama ini tidak perlu ditirukan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullur ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Selanjutnya ditirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa jihada. Selanjutnya tidak ditirukan. Bay'atuku ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama'i li'ilai kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya dijawab. Bay'atu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama'i li'ilai kalimatillah hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Ditirukan. Kami selaku pengurus pimpinan lembaga dakwah PCNO Kota Semarang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini berikrar. 1. Akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. 2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus pimpinan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
Kota Semarang dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. 3. Akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, demikian. Jadi baiat dan pelantikan sudah saya laksanakan. Para kiai, para mubalek, ibu nyai, kula njenengan sedaya dalam baiat ini bukan baiat kepada Pak Anasom, bukan baiat kepada Kiai Hanif, tapi baiat panjenengan semua kepada Nahdlatul Ulama, dan disaksikan para ulama juga ini di masjid saksinya. Jadi ini luar biasa. Maka melalui masjid ini kita syiarkan agama Islam ala ahlus sunnah wal jamaah ya di berbagai tempat. Saya pesan melalui acara pelantikan ini nanti akan memberikan arahan Rais Suriah. Saya hanya pesan bahwa PCNO Kota Semarang saat ini sedang akan menggencarkan pembentukan anak ranting. Jadi mohon dalam dakwah di berbagai tempat itu kalau bisa menyampaikan pesan pentingnya Islam ala ahlus sunnah wal jamaah di seluruh elemen masyarakat sampai di tingkat RW atau yang berbasis di musola, masjid dan sebagainya. Sehingga kita harapkan nanti di anak ranting, di musola, di masjid, di RW itu ada anak ranting NO ya, jadi samping rantingnya tentu. Rantingnya yang belum terbentuk ya, mohon bisa tapi sudah hampir mayoritas semuanya terbentuk, tinggal kita kuatkan ke anak ranting. Nah, melalui pengajian-pengajian panjenengan, pengajian-pengajian LDNO, semoga ini bisa mempercepat di samping pesan utama dari dakwah kita sebagaimana baiat atau pelantikan tadi, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira ini pesan penting dari para ulama kita yang harus terus disampaikan ke masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Selamat berkhidmah bersama kami di pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh harap berkenan foto bersama dengan yang dilantik Bapak Asisten. Ucapan selamat. Yang depan saja ucapan selamat, yang belakang mengaminkan saja. Siap. Langsung menyesuaikan untuk diambil gambarnya. Romo Rois di tengah bersama Ketua Tanfidiyah didampingi Pak Asisten dan Pak Kiai, Pak Yai Samsudin juga, semua ikut foto, menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan saja ya. Ya, sing penting sing arep ketok ke foto sing burimbo. Aku ketok ora kan? Iku syutingnya lho, kameranya sing di sing iki.
Dimohon menempatkan posisi masing-masing di tempat semula. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Mohon perhatian, hadirin bisa menempatkan pada posisi semula. Kami persilakan duduk kembali. Alhamdulillah pelantikan LDNU Kota Semarang telah berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua LDNU Kota Semarang. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Khairul Amin SAG Al-Hafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya Rais Syuriah PCNU Kota Semarang, Simbah Kiai Haji Hanif Ismail LC, matta'anallahu bituli hayatih. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu ngemong kita warga Nahdien dan terutama warga masyarakat di Kota Semarang. Amin Allahumma amin. Pak Kiai Anasom dan juga Ustadz Nur Rahim Al-Abrori yang nanti akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Segenap keluarga besar pengurus PCNU Kota Semarang, khususnya kepada segenap pengurus LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, dan khususnya tak ketinggalan pula para dewan pembina kita yang alhamdulillah hadir di tengah kita, yang juga merangkap sebagai sekretaris umum Ittihadul Mubalighin wilayah Jawa Tengah, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Syamsuddin Salim MAG. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia untuk pertama yaitu memperingati Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga malam hari ini kita tadi baru saja dilantik oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Semarang Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Anasom MHum. Bapak Ibu panjenengan semua yang tadi dilantik itu juga pengurus PCNU. Jadi mohon bisa dimengerti, panjenengan semua tadi yang dilantik itu adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama, tapi ada di lembaga yaitu LDNU. Dan juga alhamdulillah malam ini juga kedatangan tamu dari lembaga-lembaga yang lain. Saya lihat tadi ada LKKNU ya, Mbak Hajah Sri Sundari, alhamdulillah. Barangkali ada dari lembaga yang lain, LTM ya, LTM luar biasa, Mbah Jawad Zawad, senangannya nikah Zawad di mana-mana ada beliau. Yang kita tunggu itu bukan di mana-mana ada beliau, tapi di mana ada beliau di sini hari ini, ada juga beliau malam hari ini juga di tempat yang lain. Itu baru hebat. Jadi ada di mana-mana di waktu yang sama, itu baru saya acungi jempol.
Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan sedikit saja. Yang pertama, LDNU sengaja kami strukturkan dengan struktur yang gemuk. Kenapa demikian? Alasan yang utama, yang pertama, kader-kader dari pengurus LDNU ini adalah istilahnya adalah ndok bloroe dari program-program pemerintah kemasyarakatan yang sudah ada. Misalnya dari Kementerian Agama ada penyuluh agama, di LDNU di dalamnya ada yang penyuluh agama. Kemudian banyak sekali dari pengurus LDNU ini berasal dari kader Ittihadul Mubalighin Jawa Tengah. Ini adalah sayapnya daripada Nahdlatul Ulama yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Alhamdulillah ndok bloroe netes. Dan juga kader dari Jamiatul Mubalighin. Wis dadi ketemune ya pokok Ittihadul Mubalighin, Jamiatul Mubalighin. Nah, inilah orangnya. Akhirnya dalam satu bingkai, walaupun tidak semua Pak Kiai, tidak semua memang, jadi kita ambil memang sebagian untuk ikut di LDNU, sebagian di LTM, sebagian ada di LP Ma'arif dan di lembaga-lembaga yang lain. Kami berbagi struktur. Ini luar biasa kalau kita melihat seragaman seperti ini, koyoke iki ning gone ati iki mak gregel gitu ya. Nggih, seragam kabeh persis yatim piatu. Bahkan kemarin ada rengeng-rengeng, ini LDNU diajak kerjasama sama LKKNU, ada LP Ma'arif untuk kerjasama. Oke, kok nopo to kok dong lirik LDNU? Jare jawabane wonge guandeng-guandeng, sing wedok ayu-ayu, lemu-lemu. Lah kok iso lemu? Nggih Pak Yai, kemarin ada yang pesen baju sampai XXXXL. Edian rak jajal gitu. X-nya itu 4. Boh, akhirnya piye nasibe. Tapi kemarin saya pasrah sama Mbak Eni yang di kantor Mabes itu. Mbak Eni pokoknya saya pasrah jenengan. Ono yo alhamdulillah, ora yo piye carane. Tapi alhamdulillah 2 hari ini alhamdulillah datang dari Jakarta yang ukuran XXXX. Saya kurang rak iki. Ini luar biasa. Ini menandakan bahwa semua itu makmur sentosa di tengah pandemi, kesuwen lockdown ning omah lola. Akhirnya do lemu kabeh. Nek awan ya dadi sufi kabeh, suka film India. Ana Gopi, ana Utaran, ana Ikatan Cinta, macam-macam nggih. Luar biasa. Bapak Ibu, kita memperkuat LDNU ini dari semua lapisan. Kenapa? Bahkan ada aparat, ada dari Babinsa dan dari kepolisian. Ini yang dinasnya di Polsek Semarang Utara, Pak Gunawan. Ini juga pengurus LDNU. Babinsa di Gedawang, Mas Kholik. Kemudian juga dari berbagai kalangan, termasuk dari pejabat pemerintah ada Pak Lurah, Pak Sunardi, Putih, Pak Lurah. Nanti mau ngancani Pak Anasom, Pak Lurah ini. Nggih, ada yang dari luar biasa, bendahara kita ini punya biro umroh. Terus duwe lemah ting tletek ning dindi tuan takur. Luar biasa. Bendahara yang kedua Pak Yai itu yang jemput Pak Yai tadi itu, Ustadz Busro Al-Jafari, Bos Milagros. Insya Allah mangke mungkin dicangking mungkin ya. Garek mau lali apa ora gitu. Sebab wau Kang Rahul itu terus japri saya mendadak, Kang Amin iki Pak Yai Hanif ketoke kok saene dipun jemput. Siap saya gitu. Langsung saya share di grup, monggo siapa yang mau jemput Rois kita Pak Yai Hanif. Alhamdulillah Ustadz Busro itu pas nyimak langsung siap ki tulisannya Milagros siap ngantek ra gawake mbuh. Bukan untuk saya tapi untuk Pak Kiai Hanif insyaallah.
luar biasa. Dan saya juga mengapresiasi dari JRA, JRA ini sebetulnya sudah besar yang diketuai oleh Ustadz Mufid, ya, ahli jin. Non sewu, ini kalau sudah ada Ustadz Mufid di sini, itu insya Allah dempel ini adem, karena Ustadz Mufid ini rodok peka. Jadi yang gerono rodok ketoke kok rodok panas, ono demit apa-apa ngerti deh. Tapi tadi kayaknya nggak ada yang disampaikan, berarti Masjid Maimunah dempel aman rakno lembut insya Allah. Tapi mpun nek rak dikandakno. Nggih, kemarin kita sama-sama juga silaturahim ke Rais Surya Pak Kiai Hanif untuk membicarakan berbagai hal, dan insya Allah yang terakhir yang saya sampaikan, insya Allah program kita nanti 100 hari atau 1 tahun yang pertama gebrakan kita adalah pendidikan kader, yaitu yang pertama khotib atau mubalek profesional. Profesional meliputi semua ini karena zamannya era digital. Jadi nanti insya Allah yang kerja seperti Mbak Eva ini, Mbak Eva yang MC ini adalah dari Radio Dais. Saya sengaja memasukkan Mbak Eva dan Mbak Fajar, juga Ustadz Hilal, luar biasa, dosen UIN. Ini sengaja supaya nanti kalau ada kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah free gratis. Ndak itu guyon, insya Allah. Insya Allah tenan, ya. Nah, artinya dakwah kita lewat medsos, lewat media elektronik sekarang sudah punya wadah, dan itu harus kita kembangkan. Sudah ada lembaganya yaitu LDNU, sudah ada wadahnya, alatnya, tempatnya, bisa bekerja sama dengan Radio Dais, dan juga ada RRI. Insya Allah saya Ustadz Solikul Hadi dan banyak sekali ada Ustadz Anis sudah mengisi juga di RRI, nanti tinggal mengembangkan saja. Nah ini kemudian ada juga dari birokrasi macam-macam. Nanti pengembangan dakwah kita ini adalah kebanyakan lewat online, karena dakwah sekarang harus berupa digital semua, tapi jangan sampai meninggalkan dakwah yang tatap muka atau dakwah yang sifatnya kultural. Tapi nek kultural niku wis turah-turah, nggih. Di sini mau bualek blader, nggih. Mulai dari Ustadz Ali Ma'ruf sekretaris kita, sekretaris yang tertukar. Jadi Pak Yai Hanif kemarin waktu ta'aruf dengan Pak Wali di Mabes. Oh ya Bapak Ibu, istilah kantor PCNU istilahnya adalah Mabes ya. Jadi kalau saya bilang kumpul di Mabes, ya berarti di kantor PCNU Puspo Giwang. Itu kemarin Pak Yai Anasom nyebut ketua LDNU Khairul Amin SAG, sekretaris Solikul Hadi, ngono ya. Aku batin wah disomplo gitu sekretaris. Ya, jadi sekretaris kita adalah Ustadz Ali Ma'ruf MSI. Ini sarjana-sarjana semua Pak Bu, S1, S2, S3, ngantek pilek wonge kakean S. Nek diteruskan diceramah Ustaz. Karang ya wis suwi 2 tahun ora nyekel mic. Ora ngolor kabel. Aku ndelok wong wedok ayu nembe iki. Kaya ngono, alat-alate iki ana sing niyeng, ana sing ditayangen, ana sing didol barang. Inilah El Aminiyah, nanti bisa iki rada-rada iklan gitu ya. Nah, karo seduluran ki yo gampang lah gitu ya. Saikhlase sing penting akeh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya yang terakhir, yang paling akhir begini saya sampaikan, jangan sampai seperti organisasi di luar sana yang tidak berkembang. Nggih. Nun sewu ada organisasi yang tahun pertama kompak, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang semua kompak. Tahun kedua tinggal ketua, sekretaris dan bendahara. Tahun ketiga ketuane gegeran karo sekretarise. Ambiar garek ketuane karo bendaharane. Tahun keempat bendaharane nggawa mlayu duit. Akhirnya garek ketuane tok gitu ya. Ketuane yo bermasalah sisan. Akhirnya sudah hilang, tinggal namanya saja. Naudzubillah min
dzalik. LDNU tidak boleh seperti itu. Kita belajar dari sebelumnya kepengurusan kita di Ittihadul Mubalighin, di Jam'iyatul Mubalighin, kita sudah sering kumpul bareng. Tapi nun sewu Pak Yai, biasanya kalau di jamu itu paling seneng anggar kumpul kudu mangan. Dadi ana istilah fi kulli makanin makan-makan. Endi ana panggonan kudu ana mangan. Ana semboyan meneh markamah markadut ora mangan sing penting udut. Malah duwe dalil LDNU luar biasa. Nikmatul udud ba'da dahar. Nikmati wong udud bar dahar. Jadi saya mohon nanti ketika nun sewu, walaupun misalnya nggih tidak sekretaris, tapi nun sewu, kadang-kadang saya nanti akan minta tolong kepada yang lego, yang longgar. Misalnya saya minta nggih, contohnya Pak Ragil, ini penyuluh agama di Kecamatan Pedurungan, di bawah naungan PAIF kita, penyuluh agama fungsional, ada Hajah Syafiatun atau Bu Sofi juga menjadi pengurus. Saya kadang-kadang untuk cepat, Pak tolong bikinkan ini, insya Allah jadi. Alhamdulillah sekretaris Masjid Al-Maimunah juga bidang publikasi, ketika saya ada keperluan langsung Mas Andika tolong bikinkan ini, tanpa nunggu lama-lama langsung jadi. Inilah kenapa pengurus kita harus gemuk, harus banyak, karena supaya kita mengimbangi daripada komunitas-komunitas besar di luar sana. Insya Allah program-program sudah ada di otak kita, sudah ada di catatan kita, tinggal ngecake, tinggal eksekusi. Sudah dilantik, dan jangan enak-enakan. Insya Allah setelah nanti kita dilantik kita akan bekerja, dan yang paling utama di tahun ini adalah tentang kaderisasi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Khairul Amin. Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan PCNU Kota Semarang kepada Kiai Haji Hanif Ismail LC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, ashabul fadilah, para alim, para kiai, para mubalighin, mubalighat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Maimunah yang kami hormati, wabil khusus panjenenganipun ketua takmirnya Pak Yai Khairul Amin, sekaligus juga ketua LDNU Kota Semarang. Yun sewu kula diparingi kursi ini kuatir engko malah kesuwen Pak Abdurrahim enggak sedang ngaji. Bapak-bapak dan para hadirin yang kami hormati, yang pertama saya sampaikan selamat dan mabruk untuk seluruh jajaran pengurus LDNU yang baru saja tadi dilantik. Tentunya sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama harus tahu ya, visi, misi dan tujuan NU didirikan. Meskipun sering saya sampaikan ataupun kemarin pada saat pelantikan pengurus PCNU juga sudah saya sampaikan, di sini seluruh jajaran pengurus lembaga dakwah NU juga harus tahu bahwa NU didirikan oleh para ulama dalam rangka himayatuddin, menjaga eksistensi agama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi ketika ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara tidak sesuai dengan NU, ini yang harus kita waspadai. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman setelah masa tabi'in ya, itu hanya difahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam hal akidah sumber yang patut diikuti adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bukan akidah yang ekstrim baik kanan maupun kiri. Maksudnya kanan adalah mereka yang hampir tidak mau mengenal ikhtiar. Pokoknya kabeh ki wis dikersake Gusti Allah. Itulah faham Jabariyah. Kemudian yang ekstrim kiri adalah mereka yang selalu mengandalkan akal atau logika, sehingga hal-hal yang kecil menurut mereka Allah tidak tahu, urusan ikhtiar Allah tidak tahu. Itulah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Nah, sekarang ini berkembang lebih jauh dari itu, ada liberal, ada salafi. Yang salafi itu mengatasnamakan Ahlus Sunnah, tetapi ujung-ujungnya justru bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang membedakan salafi yang membid'ahkan seperti yang dikatakan oleh Pak Asisten tadi, itu adalah mereka yang tidak mau mengakui adanya ajaran tasawuf ya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh NU adalah di dalam hal bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian di dalam hal fikih yaitu 4 madhab. Dari semua faham baik di bidang akidah, syariah maupun tasawuf, ini dalam bahasa agama as-sawadul a'dham, mayoritas umat Islam mengikuti